Effendi menyebutkan istilah etika mempunyai dua pengertian, secara luas dan secara sempit. Secara luas dilihat dari istilah bahasa Inggris yaitu etis, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani etika yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam ikatannya dengan perilaku manusia. Apakah tindakannya itu benar atau salah, baik atau buruk? Dengan kata lain, etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seorang harus bertindak. Tuntunan profesional sangat erat dengan suatu kode etik setiap profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Tentu saja, prinsip-prinsip etika pada umumnya yang berlaku bagi semua orang juga berlaku bagi profesional sejauh mereka adalah manusia. Yang pertama, tanggung jawab adalah salah satu prinsip bagi kaum profesional, karena sebagaimana diuraikan di atas, orang yang profesional sudah dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dapat menjalankan profesinya, ia tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu. Yang ketiga, prinsip otonomi. Ini prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya menjalankan profesinya. Yang keempat, ada prinsip integritas moral. Sudah jelas bahwa orang-orang yang profesional juga orang-orang yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi karena menjaga nama baiknya juga kepentingan orang lain atau masyarakat. Etika dan citra. Pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat humas karena menyangkut penampilan atau profil dalam rangka menciptakan citra organisasi yang diwakili. Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama, sejak humas dikonseptualisasikan. Lebih-lebih setelah didirikan International Public Relations Association atau IPRA. Berikut ini adalah ikhtisar kode etik. Yang pertama ada integritas pribadi dan profesional. Yang kedua ada perilaku kepada klien dan karyawan, di mana perlakuan yang adil. Yang ketiga ada perilaku terhadap publik dan media, di mana memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Yang keempat ada perilaku terhadap teman sejawat, di mana tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek orang lain. Etika dalam hal tertentu berkaitan dengan etika, tetapi tidak selalu, sebab etika berhubungan dengan penilaian benar atau salah dan baik atau buruk yang dilakukan secara sengaja. Seorang yang berperilaku tidak etis dalam arti kata tidak mempedulikan etika adalah menyinggung perasaan orang lain, kelompok lain, atau bangsa lain, karena tindakannya dilakukan dengan sengaja. Etika dan dalam kegiatan public relations antara lain, yang pertama, good communicator for internal dan external public, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integrity sebagai landasan utamanya. Yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of identity pada perusahaannya. Yang keempat, etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap terjaga. Kelima, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Keenam, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai bangsa. Ketujuh, menguasai teknik dan cara pergaulan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. 8. Mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. 9. Penuh dedikasi dalam profesinya. Yang terakhir, menaati kode etik humas.